Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua pagi ini kita kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, tanah yang baik. Nats Alkitab terdapat di dalam Markus 4 ayat 1 sampai dengan 9. Dan pada ayat ke-8 berkata demikian. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, salah satu perumpamaan yang diajarkan Yesus adalah perumpamaan seorang penabur yang menaburkan benihnya di 4 tempat yang berbeda. Jenis benihnya sama, akan tetapi ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang di tanah berbatu-batu, ada pula di tengah semak duri, dan di tanah yang baik. Kalau kita mempelajari ayat-ayat selanjutnya, di sana Yesus telah menjelaskan arti dari keseluruhan perumpamaan ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan saat ini, bagaimana orang dapat menanggapi pesan Injil dengan begitu berbeda? Misalnya, banyak umat Tuhan mendengar Injil yang sama. Banyak orang Kristen pergi ke gereja mendengar khotbah dari sumber yang sama. Dan dalam komsel-komsel kita juga belajar mendalami Alkitab yang sama. Tetapi beberapa orang sebagian pergi meninggalkan dan melupakan Yesus. Sebagian lagi mengaku mengasihi Yesus, tetapi mengabaikannya. Sebagian lagi tetap menjadi Kristen, tetapi menjalani hidup yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan sebagian lagi mereka benar-benar bertumbuh dan berusaha setia melakukan firman-Nya. Saudaraku, sadarkah kita, semua gambaran yang diterangkan oleh Yesus dapat terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Firman Tuhan itu seperti benih yang ditaburkan ke dalam hidup kita. Apakah itu benar-benar berakar kemudian bertumbuh baik? Karena untuk apa kita ke gereja dan untuk apa kita mendengarkan firman-Nya selain agar kita mengerti kehendak Tuhan dan bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa dan kuat? Hanya umat Tuhan yang benar-benar mempersiapkan tanah yang baik untuk dapat ditaburi benih firman-Nya dan berbuah. Sama seperti petani harus mempersiapkan terlebih dahulu tanah pertaniannya dengan baik agar siap ditaburi benih, sehingga benih itu benar-benar tumbuh dan menghasilkan panen yang baik. Saudara, berbicara tentang firman Tuhan dalam konteks ini adalah berbicara tentang benih. Pemazmur telah menulis pasal terpanjang dalam Mazmur 119 yang berbicara tentang kekuatan dari benih firman. Pemazmur benar-benar mengakui bahwa orang yang mencintai dan merenungkan Taurat Tuhan akan mendapatkan kebahagiaan. Mengapa ia bahagia? Pertama, perintah Tuhan membuat kita lebih bijaksana. Kedua, membuat kita lebih berakal budi. Ketiga, perintah Tuhan mengajar kita bagaimana memiliki karakter Kristus dengan melahirkan buah-buah roh. Keempat, seringkali perintah Tuhan itu adalah teguran, supaya kita harus bertobat dan berbalik kepada jalan yang benar. Kelima, firman Tuhan memberitahukan kita bahwa ada janji pemeliharaan, janji kelimpahan, janji kesembuhan, janji keselamatan, bahkan janji kehidupan kekal bagi setiap orang percaya. Jadi saudaraku, kita dapat membayangkan betapa kuatnya benih-benih firman Tuhan ini, apalagi jika kita tidak meremehkannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Atau langkah apa yang harus kita buat agar hati kita menjadi tanah yang baik yang siap ditaburi benih firman Tuhan? Pertama, tanah yang baik harus dibersihkan. Apabila seorang petani hendak menanam benih, maka tanahnya harus dibersihkan. Batu dan kerikil harus disingkirkan. Rumput liar atau semak harus dicabut agar nanti benih dapat bertunas dengan baik. Demikian juga dengan hati. Karena Yesus menggambarkan hati kita ibarat tanah yang baik. Karena ketika kita siap menerima firman, maka apapun yang disampaikan, respon kitalah yang paling menentukan. Janganlah kita menjadi orang yang hanya suka mendengarkan firman yang hanya enak didengar telinga saudara. seperti tentang berkat, tentang kelimpahan, atau tentang mujizat.
Semua firman Tuhan adalah ajaran yang sehat. Jadi kita harus bersedia menerimanya, terlebih jika firman Tuhan benar-benar menempelak dosa atau pelanggaran kita. Kedua, tanah dicangkul dan diberikan pupuk, agar nanti benih dapat tumbuh dengan subur. Setiap benih akan mengeluarkan akar, sehingga dengan tanah yang diberikan pupuk, akarnya juga akan tumbuh dengan kuat. Saudara, mengapa benih firman perlu mengeluarkan akar yang kuat di dalam tanah yang baik? Karena akar berbicara tentang fondasi, tentang ketahanan dan kekuatan, agar kita tidak mudah goyah, tetapi kokoh. Yesus berkata, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Lukas 6 ayat 48. Pernahkah saudara melihat sebuah akar yang tumbuhnya semakin dalam, luas, bahkan seperti bercabang-cabang? Demikianlah seharusnya akar kita di dalam firman-Nya, semakin dalam dan semakin kuat. Ketiga, tanah yang baik harus rutin disiram. Jangan terlalu lama dibiarkan kering, saudara, sehingga baik benih, akar dan tunasnya semakin subur dan akhirnya berbuah pada musimnya. Saudaraku, jika kita mau berbuah, kita tidak boleh duduk-duduk saja di tempat yang nyaman. Justru kita harus dengan sengaja bekerja keras dan tekun untuk menumbuhkan buah-buah iman, buah-buah pertobatan, dan buah-buah pelayanan. Dengan disiplin berdoa, bersaat teduh, membaca dan merenungkan firman Tuhan, kemudian mengaplikasikannya dalam hidup kita. Mungkin kita akan melewati banyak musim, tetapi jika kita mau berkomitmen untuk ketiga poin tadi, kita akan tetap memiliki tanah yang baik, yang subur dan berkualitas. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin menjadi tanah yang baik, yang siap ditaburi benih firman-Mu, sebab firman-Mu berkata, orang yang mencintai dan menghidupi firman, hidupnya akan berbahagia. Singkirkanlah penghalang yang membuat hati kami tidak mampu meresponi firman-Mu dengan baik. Berilah kami telinga yang mau mendengar, agar perkataan-Mu menjadi hidup, dan kehidupan kami menghasilkan buah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, saudaraku. Tetaplah semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.